Assalamu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal amru istid'a'ul fi'li bil qaul mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Fa in kana al-istid'a'u min al-musawi sumya al-iltimasan wa min al-a'la sumya su'alan wa illam yakun ala sabilil wujub bi an juwiza tarku fa zahiruhu annahu laysa bi amrin ay fil haqiqah. Naam. Dalam pertemuan yang lalu kita jelaskan bahwasanya termasuk daripada pembagian kalam atau perkataan, baik itu yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, maka ada beberapa kalimat yang menunjukkan perintah. Apa itu perintah? Perintah itu adalah istid'a'ul fi'li bil qaul, meminta untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau menuntut seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan ucapan dari orang yang di bawahnya. Kalau memang ala sabilil wujub, atas jalan diwajibkan, dari kewajiban seorang santri misalnya, maka itu namanya perintah. Kewajiban sebagai manusia, sebagai kewajiban sebagai seorang mukmin. Ada kewajiban-kewajiban yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka. Di dalam Al-Quran ada ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan qul ya ayyuhal kafirun, ya, banyak orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian Allah berbicara dengan mereka. Nah, berbicaranya itu ada perintah. Allah memerintahkan begini, memerintahkan begitu. Kalau memang seandainya perintah tersebut dari seseorang yang sama dengan kita, itu namanya iltimas, permohonan, atau apa namanya, minta tolong, ya, permintaan tolong kepada sesama. Kalau seandainya perintah tersebut kita tujukan kepada yang lebih atas, lebih tinggi jabatannya dari manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masalan summiya su'alan, maka dikatakan permintaan permohonan. Ya, jadi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ngomongnya perintah, ya Allah berikan kepada kami. Ya, Rabbana atina, ya Allah berikan kepada kami. Seakan-akan kita itu merintah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasa bahasanya bukan kita merintahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berarti amr, tapi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah soal atau doa, permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa wa illam yakun ala sabilil wujub, kalau seandainya yang diperintahkan kepada kita atau ucapan yang disampaikan kepada kita bukan atas dasar wajib, bi anjuwizat tarku, dimungkinkan untuk diperbolehkan meninggalkan perkara tersebut, fa zahiruhu laysa annahu laysa bi amr, maka secara zahir tidak dikatakan perintah. Karena perintah itu kalau memang berhubungan dengan sesuatu yang haram apabila meninggalkannya, ai fil haqiqah. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui bahwasanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ketika Rasulullah SAW berbicara kepada kita, Allah berbicara kepada kita, ada perintah. Apa sih yang menunjukkan perintah tersebut? Apa tanda-tandanya, sighatnya, bentuk kalimatnya? Wasighah adalah alaihi if'al, atau if'il, ya, atau af'il. Pertama, baik itu sulasi, baik sulasi mujarrad, sulasi mazid atau rubai, ya, semuanya
yang menunjukkan kata-kata perintah, sigatnya yaitu menunjukkan, contoh idrib berarti if'il, fa'ala yaf'ilu if'il, daraba yadribu idrib, akrama yukrimu akrim, ya, wa akrim, syariba yashrabu ishrab. Nah, kalimat-kalimat yang seperti ini adalah kalimat yang menunjukkan sigat perintah, ya. Jadi namanya fi'il amr. Ya, kita sudah mengetahui di dalam bahasan ilmu sharaf, ya, ada fi'il madhi, fi'il mudhari', ada fi'il amr. Nah, bagaimana fi'il amr bentuknya? Menunjukkan daripada kalimat tersebut, daripada if'al, if'il atau af'il, maka kalimat tersebut menunjukkan perintah. Kalau saja di dalam Al-Quran ada kalimat-kalimat yang menunjukkan seperti ini, maka berarti kalimat tersebut menunjukkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahia indal itlaq, yang dimaksud sigat seperti ini secara mutlak. Yang dimaksud mutlak itu tidak ada persyaratan atau tidak ada qaid yang lain. Wa tajarrud 'anil qarinah, dan sunyi daripada tanda-tanda as-sarifah an talabil fi'li, yang membelokkan dari permintaan untuk melaksanakan. Jadi kalau seandainya di dalam Al-Quran aqimus shalah, maka itu perintah wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di situ tidak ada tanda-tanda bahwasanya hal tersebut dipalingkan kepada hal yang tidak wajib, ya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, shallu, bersalawatlah kalian, wasallimu, karena itu apakah di situ ada al-qarinah as-sharifah an talabil fi'li atau enggak? Tanda-tanda yang membelokkan dari kewajiban. Kalau memang seandainya ada, ya maka bisa menjadi sesuatu yang tahdid, ya, atau yang mubah saja, bukan menjadi sesuatu yang wajib. Jadi meskipun di dalam Al-Quran, di dalam hadisnya Rasulullah ada ucapan-ucapan yang bentuknya amr, itu ada yang menjadi perintah, ada yang hanya menjadi tahdid, anjuran, ada yang menjadi ta'jiz atau al-ibahah, nantinya akan dijelaskan, ya. Contoh aqimus shalah, contoh aqimus shalah, dirikanlah salat, maka kalimat ini berarti perintah wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada tanda-tanda yang membelokkan atau yang menunjukkan bahwasanya salat itu tidak wajib, ya, begitu. Illa ma dalla an ad-dalil ala annal murada minhu an-nadb, kecuali kalau misalnya ada petunjuk, ada qarinah, ada tanda-tanda bahwasanya yang dimaksud dengan perintah tersebut adalah an-nadb awil ibahah, sunnah atau anjuran saja, atau diperbolehkan. Fayuhmal alaih, maka dijalankan, dibelokkan kepada perkara yang dituju tersebut, yaitu an-nadb awil ibahah. Contoh, misalun nadb, fakatibuhum in alimtum fihim khaira, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Ini permasalahan memberikan mukatabah kepada budak. Jadi budak diberikan mukatabah, ya, mukanya tabah banget begitu. Jadi berikan mukatabah, ya, begitu. Mukatabah. Tahu kan perempuan mukatabah yang pernah belajar fikih sampai perbudakan? Belum. Ya, ada namanya di situ, ada bab al-budak mukatab namanya. Ya, kalau akadnya akdun mukatabah, jadi akad mukatabah, ya, biar mukanya tabah banget begitu. Jadi fakatibuhum bukan berarti tuliskan, la, fakatibuhum, ya, berikan akad mukatabah kepada mereka para budak,
kalau memang in alimtum fihim khaira, apabila kalian mengetahui di dalam budak-budak tersebut ada suatu kewajiban, ada amanah, bisa menjalankan, bisa membayar apa yang kau wajibkan tersebut. Berarti tidak semua di sini kan fakatibuhum, bukan berarti Allah mewajibkan kepada setiap yang punya budak harus memberikan akad mukatabah. Apa itu akad mukatabah? Akad mukatabah itu memberikan kepada budak, wahai budak, kalau seandainya engkau bisa membayar 100 juta dalam 2 kali pembayaran, maka engkau merdeka. Ini namanya mukatabah. Memberikan solusi untuk merdeka, namun diberikan beban untuk membayar sekian kali dengan jumlah yang ditentukan. Itu namanya mukatabah. Kalau saat ini kan Allah seakan-akan fakatibuhum, perintah, namun di sini bukan perintah untuk mewajibkan kepada pemilik budak untuk memberikan mukatabah, namun anjuran dari Allah untuk kepada pemilik budak memberikan, untuk memudahkan kemerdekaan budak-budak tersebut, termasuknya dengan mukatabah, bukan dengan gratis, ya, bukan gratis, tapi memberikan mukatabah, ya. Nah, nanti budak yang sudah mendapatkan akad mukatab atau mukatabah itu seperti orang yang merdeka, dia boleh kerja, boleh bisnis, karena untuk mendapatkan duit, untuk membayar kepada sayyidnya, sehingga di waktu yang ditentukan dia bisa mendapatkan duit yang ditentukan oleh sayyid, sehingga bisa merdeka. Itu namanya mukatabah, ya. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Ada sigat amr di sini. Katibuhum, sigat amr. Apakah ini sesuatu yang wajib ataukah tidak? Padahal kan tadi bahwasanya fiil yang menunjukkan amr itu ditujukan kepada perintah apabila tidak ada qarinah as-sharifah an talabil fi'il. Tapi kalau ini ada qarinah bahwasanya itu bukan sesuatu kewajiban, tapi hanya anjuran dari Allah Subhanahu wa taala saja. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira, maka berikanlah akad mukatabah kepada para budak in alimtum fihim khaira, apabila kalian mengetahui di dalam budak-budak tersebut ada suatu kebaikan dengan kemerdekaannya. Dia sudah amanah, ngerti, faham cara mencari duit sehingga bisa membayar kepada sayyidnya. Begitu. Wa mithalul ibahah, contoh ibahah. Wa idza halaltum fastadu, apabila kalian sudah tahallul, ya, tahalaltum itu maksud tahallul. Apabila seseorang haji, ya, termasuk daripada muharramatul haji, perkara-perkara yang diharamkan, muharramatul ihram. Ya, muharramatul ihram, perkara-perkara yang diharamkan dengan ihram adalah memburu hewan-hewan liar. Ya, memburu hewan-hewan liar yang ada di kota Mekah sana tidak diperbolehkan. Ya, dan itu haram, ya, sesuatu yang haram, nggak boleh memburu hewan-hewan liar di sana. Nah, di sini ada wa idza halaltum fastadu, apabila kalian sudah tahallul, sudah halal daripada ihram, fastadu, maka berburulah. Ya, fastadu, maka berburulah. Ini perintah dari Allah kepada orang yang haji, atau hanya sekedar diperbolehkan saja. Ini mithalul ibahah, diperbolehkan. Kalau seandainya ini sesuatu perintah yang wajib, maka orang-orang haji setelah haji mereka akan berburu semuanya. Ya, berburu hewan-hewan yang ada di Mekah sana. Ya, tapi di sini fastadu menunjukkan al-ibahah, menunjukkan diperbolehkan saja. Ketika ihram, diharamkan untuk berburu setelah tahallul minal ihram, maka dia diperbolehkan untuk berburu. Makanya di situ waqad ajma'u ala adami wujubil kitabah. Para ulama sepakat semuanya bahwasanya al-kitabah atau akad mukatabah tadi, memberikan budak untuk kompensasi untuk menjadikan dia merdeka, itu tidak wajib. Wal istiyad, untuk berburu pun tidak wajib.
Ya, padahal sigatnya sigat amr, tapi di situ menunjukkan alal an-nadbi wal ibahah. Ya. Faham ini? Wala yaqtadi tikrar ala sahih. Kalau seandainya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu wajib diulangi atau cukup dalam seumur hidup sekali saja? Contoh, ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji. Apakah kewajiban haji setiap tahunnya? Setiap setiap tahun wajib menjalankan haji? Atau puasa masalan, apakah puasa itu hanya wajib seumur hidup 1 bulan aja? Sholat, apakah seumur hidup hanya sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, setelah itu kemudian ditinggalkan, atau bagaimana? Wala yaqtadi tikrar ala sahih. Hukum perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak mewajibkan untuk diulang-ulang. Ya, tidak wajib untuk dijalankan terus-menerus. Ala sahih, menurut qaul yang sahih. Ya, jadi ada perintah, kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala ala sahih itu ya udah cukup sekali aja. Cukup sekali dijalankan. Begitu. Lianna ma qusida bihi min tahsilil ma'mur bih, karena yang dituju atau tujuan daripada menjalankan tersebut berarti sudah menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yatahaqqaqul bil maratil wahidah, itu sudah didapatkan dengan 1 kali saja menjalankan, berarti sudah menjalankan perintah. Wal aslu bara'atu dhimmah mimma zada 'alaiha. Hukum aslinya berarti sudah terbebas dari kewajiban yang lebih daripada 1 kali tersebut. Bukan berarti semua semua pekerjaan atau perintah hanya sekali saja, ada illanya, ada kecualiannya. Illa idza dallad dalil ala qasdi tikrar, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan untuk diulang-ulang. Fayu'malu bih, maka diwajibkan untuk dijalankan dengan berulang-ulang kali. Contoh, kal amri bis salawatil khamsi, memerintahkan atau perintah daripada salat 5 waktu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan aqimus shalah. Tidak ada di situ aqimus shalah tulal umri, aqimus shalah kulla yaumin, tidak ada. Tidak ada yang menunjukkan dalam Al-Quran jalankan salat setiap hari, jalankan salat selama engkau hidup, tidak ada. Terus apa yang menunjukkan kalau salat 5 waktu diulang-ulang 5 kali? Diulang-ulang sampai meninggal dunia setiap harinya? Apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, itulah yang menunjukkan bahwasanya sholat tersebut bukan hanya 1 kali atau 1 hari saja. Karena Rasulullah SAW pembawa syariat yang setiap harinya menjalankan sholat, sehingga sholat tersebut bukan hanya seumur hidup sehari, setelah itu ditinggalkan selama-lamanya, enggak. Ya, karena ada dalil bahwasanya Rasulullah SAW menunjukkan, mengajarkan kepada kita setiap harinya menjalankan sholat 5 waktu tersebut. Wal amru bisawmi Ramadan, dan perintah menjalankan puasa bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apakah wajibnya hanya seumur hidup 1 bulan Ramadan saja, atau setiap tahunnya setiap bulan Ramadan dia berpuasa? Kalau memang ada dalil at-tikrar menunjukkan bahwasanya berulang-ulang, maka kita wajib menjalankan berulang-ulang. Setiap tahun di bulan Ramadan wajib kita berpuasa. Apa yang menunjukkannya? Rasulullah SAW mengajarkan hal tersebut. Karena Rasulullah SAW pembawa syariat yang mengajarkan kepada kita setiap di bulan suci Ramadan beliau berpuasa, sehingga kita wajib berpuasa di setiap bulan suci Ramadan, bukan hanya sekedar seumur hidup sekali saja. Wa muqabilus sahih anhu yaqtadi tikrar. Wa muqabilus sahih, perbandingan, ya, sebaliknya atau kebalikan daripada sahih, maka perintah yang ada di dalam Al-Quran meskipun tidak ada dalil yaqtadi tikrar, itu menunjukkan terus-menerus wajib dijalankan. Tadi kan di situ wala yaqtadi tikrar ala sahih, ada pendapat yang sahih, ada 2 pendapat. Sebenarnya ini kalau ada perintah apakah wajib dijalankan
terus menerus atau cukup satu kali aja. Ala sahih wajib hanya satu kali saja. Jadi pendapat muqabilus sahih berarti selama-lamanya, selama dia masih hidup wajib mengulang-ulang perintah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fayastaw'ibul umur, maka menyeluruh kepada semua perkara-perkara bil matlub, dengan yang ditujui atau yang diperintahkan. Ma yumkinuhu min zamanil umur, yang dimungkinkan dari seluruh umur kita, haitsu la bayana li amadil ma'mur bih, sekira tidak ada kejelasan atau penjelasan sampai kapan perintah tersebut, ya, ataukah sampai sekian tahun, ya. Kalau memang seandainya tidak ada keterangan sampai kapan itu, maka wajib dijalankan terus menerus. Lintifai murajjihin, maka karena ketiadaannya yang mentarjihkan ba'dahu ala ba'din, atau murajjihi ba'dihi, yang mentarjihkan, yang mengunggulkan satu dengan yang lainnya. Jadi faham ini ya. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam hadis ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka para mujtahid, para ulama, mereka itu mengkaji tentang kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada perintah. Perintah ini sebenarnya wajib atau nadab atau ibahah. Ya. Kalau memang tidak ada dalil untuk nadab, maka perintah tersebut adalah wajib. Kalau tidak ada dalil bahwa itu ibahah, maka dikatakan wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya itu perintah, apakah wajib dijalankan sekali atau seumur hidup? Ada dua pendapat juga. Ada al-qaul as-sahih, ada muqabilus sahih. As-sahih mengatakan bahwasanya kalau perintah dari Allah cukup sekali. Tapi kalau muqabilus sahih, perintah dari Allah Subhanahu wa taala tidak cukup sekali, namun seumur hidup harus dijalankan terus-menerus. Begitu. Wala yaqtadi al-faur, perintah dari Allah Subhanahu wa taala tidak mengharuskan segera. Al-faur segera. Ya. Contoh, kalau ada orang soal ada azan, ya. Azan, setelah azan, apakah wajib langsung sholat ataukah tidak? Ya. Perintah itu tidak wajib untuk dijalankan secara langsung. Kalau memang ada waktu yang ditentukan. Kalau memang ada waktu yang ditentukan. Contoh, waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh ada waktunya. Ada waktu yang diperbolehkan untuk menjalankan sholat tersebut. Sehingga kita tidak wajib untuk menjalankan sholat di awal waktu. Tidak wajib. Kewajiban kita adalah menggunakan waktu tersebut kita untuk sholat. Mau di awal waktu, di pertengahan waktu, atau di akhir waktu, yang penting belum keluar dari waktunya. Ya. Jadi wala yaqtadil faur, perintah itu tidak wajib dijalankan secara langsung. Tidak wajib untuk dijalankan secara langsung. Faham ini? Jadi kalau waktu salat zuhur nggak wajib setelah azan langsung sholat, nggak wajib. Karena waktunya ada waktu al-muwassa', waktu yang diluaskan. Selama masih ada waktu yang diluaskan, maka masih ada kemudahan, ada rukhsah untuk tidak menjalankan di awal waktu tersebut. Kira-kira faham ini? Faham nggak kira-kira? Perempuan faham? Ya. Li'annal gharba minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bizamanil awal duna zamanil tsani. Karena tujuan daripada perintah adalah ijadul fi'il, melaksanakan pekerjaan, min ghairi ikhtisasin bizaman, tanpa mengkhususkan dengan waktu habis zamanil awal, dengan waktu yang pertama, duna zamanil tsani, ya, tidak waktu yang kedua, tidak harus di waktu-waktu yang awal waktu atau pertengahan atau di akhir. Yang penting intinya menjalankan sholat. Itu secara hukum seperti itu. Wakila, ada yang mengatakan kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yaqtadil faur, menunjukkan segera.
kalau ada perintah langsung harus dijalankan. Wa ala dzalika yuhmal qaulu man yaqul innahu yaqtadi tikrar. Ya berarti ucapan ini kalau ada mengatakan waqila yaqtadil faur, itu pun dimungkinkan ucapan orang yang mengatakan bahwasanya perintah itu pun harus diulang-ulang. Seperti itu. Faham ini, kurang lebih paham ya? Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi. Nah, kalau sudah paham, jadi sedikit kesimpulan. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama, apakah setiap dalam ada kata-kata perintah di dalam Al-Qur'an harus dijalankan atau tidak? Maka jawabannya wajib dijalankan apabila tidak ada dalil bahwasanya itu bukan sesuatu kewajiban. Jadi, apakah di dalam Al-Qur'an, tulis nih pertanyaannya, apakah di dalam Al-Qur'an setiap ada kalimat perintah wajib dijalankan? Jawabannya wajib dijalankan. Berarti itu dimutlakkan kepada perintah yang wajib dilaksanakan, kecuali apabila ada dalil, ada qarinah, ada sebab yang menunjukkan itu bukan suatu kewajiban. Baik itu kepada an-nadab atau al-ibahah. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala wajib diulang-ulang ataukah tidak? Maksudnya, apakah ketika ada perintah dari Allah cukup satu kali menjalankannya atau wajib diulang-ulang pekerjaan tersebut? Jawaban, tidak wajib diulang-ulang. Tidak wajib diulang-ulang. Ini menurut qaul yang sahih. Kecuali apabila ada sebab, ada qarinah, ada tanda-tanda bahwasanya perintah tersebut wajib diulang-ulang. Kalau seandainya tidak ada tanda-tanda, ya berarti cukup sekali dalam seumur hidup. Begitu maksudnya. Pertanyaan ketiga, apakah ketika ada perintah dari Allah wajib kita langsung melaksanakannya atau boleh kita tunda? Nah, jawabannya tidak wajib untuk langsung melaksanakannya. Boleh kita undur sedikit dari dari waktu tersebut. Yang penting ada waktu yang longgar. Jadi tidak wajib untuk melaksanakan secara langsung. Ketika ada perintah langsung dilaksanakan, nggak wajib. Ya, begitu. La yaqtadil faur, tidak wajib untuk dilaksanakan secara langsung. Kalau memang ada waktu yang dimungkinkan untuk melaksanakan, yaitu luas, seperti salat zuhur, waktunya luas, dari zuhur dari jam 12 sampai jam 3 masalah punya waktu. Mau istirahat dulu jam 1 sampai jam 2 istirahat, nanti sebelum sholat, boleh, nggak menjadi masalah. Ya, atau sholat di awal waktu boleh, sholat di pertengahan waktu boleh. Jadi tidak ada kewajiban untuk menjalankan di awal waktu, kecuali apabila waktu sudah mepet, maka wajib menjalankan pada waktu itu. Waktu sholat masalah mepet banget, udah hampir habis, kalau ditinggal akan keluar dari waktunya, maka wajib menjalankan secara al-faur sekarang. Bangun tidur ternyata sholat waktunya hampir mau habis, maka langsung wajib untuk melaksanakan, karena waktunya mau habis. Kalau memang punya waktu yang agak luas, ya udah, ngopi dulu, kongko dulu, makan dulu, boleh, silakan, nggak menjadi masalah. Begitu. Kira-kira paham? Jadi ada tiga pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan apa tadi? Apakah semua perintah itu wajib? Yang kedua, apakah ketika perintah wajib diulang-ulang? Yang ketiga, apakah kalau perintah wajib dilaksanakan secara langsung? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian wal amru bi ijadil fi'li, wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah dalam pertemuan akan datang akan kita lanjutkan permasalahan
kalau ada perintah, apakah kita boleh melaksanakan yang lainnya, kebalikannya ataukah tidak? Wallahu a'lamu bishawab.